Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina, NIM 200.22044, Ruangan Administrasi Publik Reguler 2. Berbicara tentang sistem ekonomi, tentunya kita harus memahami apakah pengertian dari suatu sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu 1. Mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. 2. Mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. 3. Mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. 4. Menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Dan adapun macam-macam sistem ekonomi, yaitu 1. Sistem ekonomi nasional. Sistem ekonomi nasional adalah suatu sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini adalah bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. 5. Sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 1945, pasal 33 yang berbunyi 1. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan. 2. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup bagi orang yang banyak dikuasai oleh negara. 3. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan dalam alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun beberapa karakteristik ekonomi. 1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. 4. Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila.
Yang kelima, kegiatan ekonomi dilakukan juga harus memiliki prinsip, berkelanjutan, dan berwawasan Pancasila. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.